masuk ke sekolahan favorit ya, udah ketemu teman baru, merasakan suasana baru di kelas baru, guru yang baru, terutama ibu ya. Sudah pada kenal belum sama ibu? Belum ya? Oke, baiklah, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Desi Wulan Nugraha. Ibu adalah guru bidang studi bahasa Indonesia. Baiklah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat profil ibu di aplikasi lainnya ya, nanti akan ibu beritahu. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinannya masing-masing. Untuk ketua kelas, ibu persilahkan untuk memimpin doa di pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah berkenan memimpin doa di pagi hari ini. Nah, untuk lebih semangat, marilah kita tepuk PPK. Masih ingat nggak tepuk PPK? Setahu ibu sih tepuk PPK itu sudah diajarkan ya, di SD sudah ada dan di tingkat SMP juga ada. Nah, kalian kan sekarang udah kelas 10 ya. Jadi mungkin ibu harap kalian sudah tahu tepuk PPK seperti apa ya. Baiklah, untuk lebih semangat lagi, mari kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Wah, tambah semangat. Coba kita nyiptain yel-yel yang baru ketika ada pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu masuk ke kelas 10. Apa ini? Oh, 10A. Baiklah. Kalau misalnya ibu bilang 10A, kalian harus jawab the best. Oke, bisa? Bisa. Oke, 10A the best. 10A the best. Wow, sangat keren nih 10A di pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Apip ada? Afnan? Oh, hadir. Aina? Hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Baiklah, ibu akan memulai pembelajaran di pagi hari ini. Kalian boleh dibuka buku pembelajaran bahasa Indonesia di halaman 13. Oke, di sana ada materi mengenai isi pokok laporan hasil observasi. Nah, sudah ada yang tahu belum observasi itu apa? Wah, belum ada yang tahu ya. Baiklah, ibu akan menjelaskan observasi itu apa ya. Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Jadi bila dijabarkan, pengertian observasi itu adalah aktivitas yang dilakukan mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan ya memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Nah, itu adalah pengertian observasi. Kemudian di bawahnya lagi atau kalian bisa lihat di sana pengertian observasi menurut para ahli. Nah, menurut para ahli Merriam-Webster, kata observasi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengenali dan mencatat fakta atau kejadian yang sering melibatkan pengukuran dengan instrumen atau catatan atau deskripsi yang diperoleh. Nah, itu menurut Merriam-Webster ya. Nah, menurut para ahli yang lainnya, ada pula menurut Patton. Nah, ia menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang bersifat akurat dan spesifik guna mengumpulkan data dan mencari informasi terkait segala kegiatan objek penelitian. Nah, kalian bisa mengetahui di luar dari
buku kalian mengenai ciri-ciri observasi. Ini adalah materi tambahan ya yang tidak ada di buku kalian. Ciri-ciri observasi itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada objektif ya. Kemudian yang kedua ada faktual. Nah, dan yang ciri terakhir dari observasi adalah sistematis. Nah, dari ketiga ciri ini adalah ciri observasi yang wajib kalian pahami ya. Kemudian setelah ciri observasi, kalian juga harus paham mengenai jenis observasi. Jenis-jenis observasi. Nah, jenis-jenis observasi pun ada 3 jenis. Yang pertama adalah observasi sistematis. Kemudian yang kedua partisipatif. Kemudian jenis-jenis observasi yang terakhir yaitu yang ketiga adalah observasi eksperimen. Nah, ini ciri dan jenis ini tidak ada di buku kalian. Maka dari itu, ini harus dicatat ke dalam buku tulis kalian. Baik, silakan mencatat. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, baiklah anak-anak. Sudah kalian catat? Ya. Oke, kita langsung saja untuk pembentukan kelompok. Ya, terdiri dari satu kelompok 4 siswa ya, atau 4 orang. Yuk, bentuk kelompok. Diacak ya. Oke. Nah, setelah membentuk kelompok, nah tugas kalian ialah mengobservasi. Ini apa? Ada yang tahu? Ini apa? Oh, ini gambar apa ya? Coba ditegesin, dipahamin. Kalau ada yang tahu, boleh deh ya. Gak ada yang tahu? Oke, baiklah ibu kasih tahu. Kalau ini itu adalah gambar wayang ya anak-anak ya. Nah, jadi tugasnya kalian itu mengobservasi wacana yang ada di buku kalian. Ada ya? Oke, di sana ada wacana mengenai wayang. Kalian bisa baca, bisa pahami. Nah, dalam tugas kelompok tersebut, nah itu kan satu kelompok ada 4 orang. Nah, jadi observasinya dari keempat anggota kelompok kalian itu ya secara bergantian menceritakan secara singkat isi teks dari wayang dengan menggunakan bahasa lisan masing-masing ya. Kemudian beri tanggapan berupa pertanyaan maupun saran terhadap cerita singkat yang disampaikan temanmu itu. Nah, jika sudah tepat, sudah menemukan hasil yang lebih baik dari observasi kalian mengenai hal tersebut, nah pilihlah perwakilan dari kelompok kalian untuk menyampaikan hasil observasi kalian dan mempresentasikan di depan kelas. Gitu. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Berdiskusi dimulai. Oke, waktu diskusi ya Ibu harap sudah selesai ya, karena sudah 30 menit tak terasa.
memaparkan hasil diskusinya. Baik, diawali dengan kelompok 1, Ibu persilahkan. Kelompok 2, Ibu persilahkan. Untuk kelompok 3 nih, kelompok terakhir, Ibu persilahkan. Wah, tak terasa ya, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, hasil observasinya mengenai observasi dari wayang ya. Semua bagus ya. Ibu anggap semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 dari hasil presentasinya Ibu lihat ya, tadi sudah bagus mengenai paparan dari wacana yang ada di buku kalian masing-masing mengenai wacana wayang ya. Nah, oke. Di sini Ibu akan memaparkan ulang ya hasil observasi mengenai wacana wayang. Ibu rangkum. Nah, di sini kalian lihat gambar ya. Bagus ya terlihatnya. Nah, ini adalah gambar wayang ternyata. Nah, gambar wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berarti kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena memiliki budaya yang sangat luar biasa, apalagi seperti wayang ini ya. Kemudian wayang juga memiliki banyak jenis seperti wayang kulit yang sering kita lihat ya, dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, jadi wayang pun memiliki pertunjukan berbagai macam. Mungkin jika kalian bisa singgah atau bisa mendatangi ke gedung-gedung kesenian, kalian bisa melihat berbagai macam jenis dan ciri-ciri wayang itu seperti apa. Itu ya. Kemudian siapa yang pernah melihat pertunjukan dari wayang golek? Mungkin sekarang sudah tidak zaman lagi ya, karena sekarang sudah zaman milenial. Jadi wayang golek kalau zamannya Ibu itu dulu ada. Kalau sekarang wayang golek itu mungkin jarang ya terlihat. Nah, wayang golek itu adalah jenis wayang yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, anak-anak, jadi ada juga wayang suket. Nah, wayang suket yaitu wayang yang terbuat dari rumput, dan wayang motekat atau wayang plastik berwarna. Nah, dari semua jenis wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, apakah sudah jelas apa yang Ibu jelaskan mengenai observasi? Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baiklah. Oke, untuk materi hari ini Ibu akhiri, dan untuk materi selanjutnya masih tentang mengenai observasi, tapi objeknya lain, yakni mengobservasi topeng ya. Baiklah. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan